Dari Belesa Shopping RK menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Kami percaya bahwa setiap episode adalah suatu acara yang sangat spesial dan perjumpaan dengan Anda adalah suatu perjumpaan yang sangat menyenangkan. Kami menyapa siapapun Anda yang secara sengaja ataupun tidak menyaksikan acara hari ini. Dan jangan lupa pemirsa sekalian ada di rumah bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, suatu episode yang hari ini sudah kami siapkan dengan judul yaitu Church Makeover bagian yang keberapa nih? 22. Wow, Church Makeover bagian yang ke-22. Kami tahu bahwa setiap Church Makeover adalah suatu Church Makeover yang sangat spesial. Dan hari ini sebuah gereja yang ada di suatu pulau yang tidak terlalu besar di ujung sebelah barat, paling barat di Indonesia, yaitu Pulau Nias. Oke. Menampilkan seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Restu Jaya Zebua dari GPDI Evata yang letaknya di Desa Golambanua. Ya, oke pemirsa sekalian, oleh karena itu tanpa menunda lagi, mari kita saksikan satu tayangan yang sangat luar biasa berikut ini. Berlatar belakang sebagai seorang wira swasta, Pendeta Restu Jaya Zebua akhirnya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Ternyata keputusannya saat itu membawa damai sejahtera di hatinya. Setelah sekian lama ia berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Bersama-sama dengan istri dan anaknya, Pendeta Restu Jaya Zebua memulai pelayanannya pada tahun 2008. Dimulai dengan 9 orang jemaat. Namun saat ini jemaatnya sudah bertumbuh hingga 220 orang. Ketekunan dan tekad serta kerinduan untuk melayani Tuhan, inilah yang membuat Pendeta Restu Jaya Zebua terus berusaha memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Di mana ada suatu prinsip saya bahwa membangun gereja itu yang suppliernya Tuhan Yesus. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Anda sedang menyaksikan Good News Program, tapi kita hari ini adalah Church Makeover bagian yang ke-22. Langsung aja kepada Pak Restu nih ya. Pak Restu selaku Gembala Sidang dari GPDI Evata ya, di Desa Golambanua 2. Oke. Bapak bisa ceritakan sedikit Pak tentang Bapak, bagaimana Bapak bisa sampai merintis pelayanan yang ada di Nias ini. Nama saya Restu Jaya Zebua. Saya sudah berkeluarga
Saya punya anak 3. Ya. Istri 1 kan? Istri 1. Nah, anaknya umur berapa? Oh, yang pertama itu sudah 9 tahun, udah kelas 6 SD. Yang umur 2 laki-laki, kelas 3. Terakhir cewek, perempuan kelas 1 SD. Oke. Bagaimana awal mulanya Bapak bisa merintis pelayanan di GPDI Evata yang di Desa Golam Banua 2 ini? Setelah saya sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Binaka, saya pulang kampung. Kebetulan saya ketemu dengan seseorang di mana dia ini sudah kena penyakit batu darah, TBC. Ya, jadi dia ini sudah menderita betul-betul, nggak bisa diobati. Sudah banyak dukun pergi berobat sampai dia muntahkan darah itu 1 ember kecil itu. Ya, jadi suatu malam saya pulang dari sekolah kitab, saya pulang kampung, saya singgah karena sudah pernah kami jumpa sebelumnya, tapi ada Roh Kudus bilang sama saya, ada suara hati saya, datanglah di rumah itu. Akhirnya saya layani dia dan beberapa kali saya layani. Dan hari itu saya doakan dia, doa puasa 3 hari. Saya bawa di rumah sakit. Jadi mulai dari situ dia tergerak hatinya. Dia bilang, udahlah kita bikin doa di sini. Dan ada juga jemaat yang lain ini, jemaat yang baru kita rintis ini sebelumnya, mereka datang. Mereka bilang, udah kami mau gabung jadi GPDI. Jadi waktu pertama kali merintis itu berapa jumlah jemaatnya? Jumlah jemaatnya 9 orang. 9 orang. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2007 saya itu rintis. Jadi setelah ACC-nya ya saya bikin surat pernyataan, saya minta dari mereka bulan Januari tanggal 6 kami bikin ibadah perdananya di rumah. Resmi berdiri itu, 9 orang itu? Iya, 9 orang. Kami bikin ibadah hari Minggu di rumah orang. Hanya 4 kali 3. Itu ruang tamunya. Di situ saya melayani. Lokasi gereja pertama. Itu jauh dari pinggir jalan sekitar 200 meter. Masuk dalam sedikit. Terus kami dengar seiring dengan berjalannya waktu sampai tahun 2014 ini, jemaat Bapak sudah berkembang sampai 214 orang. Iya. Jadi saya betulkan dulu, bukan udah salah kemarin itu, sekarang sudah 220 sekarang. Oh, sekarang sudah nambah lagi. Oke. Ya. Nah, terus tentunya nggak muat dong di ruangan itu. Pindah kemana Bapak? Jadi pada tahun 2010 kami pindah dari sana. Yang jauh dari pinggir jalan itu kami pindah. Kebetulan ada juga masalah sama yang punya tanah. Akhirnya sedikit ada masalah karena kurang mengizinkan, banyak menuntut dia sama saya. Akhirnya saya pindahkan. Saya bilang sama jemaat, udah kita pindahkan aja di pinggir jalan. Bisa juga nanti cepat aksesnya kalau ada KKR ya. Akhirnya kami bongkar itu semua papan-papannya, kami bikin darurat hari itu ya. Setelah kami lepas dari rumah itu, kami pindah. Karena sempit, bikin darurat di dekat itu. Jadi sekitar 1 tahun kami di situ. 1 tahun. 1 tahun, tahun 2009 itu kalau nggak salah. 2009, 6 kali 9 kami bikin itu. 6 kali 9 dari papan dan rumbia. 2010 kami pindah. Kami bongkar itu lagi sekitar bulan Mei. Ya. Bulan Mei kami bongkar rame-rame semua gotong royong sama orang kampung di sana. Ya saya undang gotong royong, ikut juga mereka mendukung. Akhirnya kami bongkar dan kami pindah lagi ibadah di pinggir jalan di Desa Golam Banua 2 itu di Hinlare. Jadi kemudian kami mulai meletakkan batu pertama 2010 tanggal 28 Oktober 2010 kami undang wilayah dan jemaat lagi bertambah. Dulu hanya 5 keluarga, setelah bertambah dari 9 5 keluarga, tambah lagi 9 keluarga, 10 keluarga, 15 keluarga. Jadi sekarang sudah bertambah jemaatnya sudah 47 keluarga sekarang. Sudah 47. Jadi di situ kami mulai meletakkan batu pertama dan setelah kami mulai meletakkan batu pertama, saya tidak tenang. Saya bilang ini
kita harus bergerak ini. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Yang tidak bisa kita kerjakan, pasti Tuhan kerjakan. Betul. Di mana ada suatu prinsip saya bahwa membangun gereja itu yang suppliernya Tuhan Yesus. Saya hanya pimpronya, hanya pekerjanya. Betul. Akhirnya kami mulai, setelah kami mulai, saya ajak jemaat, gotong royong, dan kemudian ada sedikit kas, kami beli semen, kami beli batu. Jadi kalau ada uang kantongan saya, di kantong saya, itu tidak saya tunggu-tunggu jemaat, panitianya. Saya bergerak. Akhirnya kami pinjam besi hari itu sama orang, kami pasang. Kemudian kami lanjutkan, kami upah tukang, dan akhirnya kami selesai pasang fondasi. Itu bertahap lagi. Setelah pasang fondasi, pasang tiang. Kami bilang, dari mana kita ambil yang kekurangan besinya? Karena kemarin kami bikin aja tiang tanpa dicor. Hanya di ujung-ujungnya saja, 5 tiang hari itu. Tapi belum pasang semen, karena nggak ada biaya. Akhirnya istri saya bilang, kita mau bangun pastori. Saya bilang, jangan dulu lah. Soalnya kami juga sudah beli besi, perlengkapan persiapan bahan-bahan pastori. Saya bilang, kita pending dulu. Kita utamakan dulu pekerjaan Tuhan. Akhirnya, jadi membangun gedung itu sejak tahun 2010 ya Pak ya? 2010. Akhirnya kami pakai dulu 3 kode itu untuk pekerjaan Tuhan. Pastorinya kami pending, tidak jadi kami bangun. Dan kemudian pada waktu bertemu dengan tim dari Church Makeover Anugerah Ministries itu kapan? Pada bulan November 2013. Oke, jadi selama 3 tahun itu kemudian Bapak berusaha membangun. Iya, membangun. Ya. Tapi ada masalah-masalah sehingga pembangunan juga nggak bisa selesai karena kekurangan dana. Iya, jadi ya kekurangan dana, jemaat juga hanya mendukung cara tenaga, gotong royong. Puji Tuhan. Ya. Oke, pemirsa sekalian, ini sesuatu kesaksian yang luar biasa bahwa sebuah jemaat tidak perlu menunggu dari yayasan atau siapapun juga untuk bisa membantu. Yang penting adalah hatinya. Kita berbicara masalah hati, dan pada waktu hati manusia sudah tertambat kepada hati Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan, sesuatu bisa terjadi. Pemirsa sekalian, mari kita take a break dan kemudian kita akan kembali setelah yang satu ini. Dia kuatkan saya. Dia paksa saya, ayo kasih. Pasti Tuhan buka jalan ini melalui yayasan anugerah. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya pemirsa sekalian, kembali bersama dengan kami dalam Good News program dalam episode Church Makeover bagian yang ke-22. Oke, bersama dengan kami telah hadir 2 orang narasumber yang luar biasa, Bapak Restu Jaya Sebuah dan juga seorang koordinator lapangan kami yang saudara pasti kenal, yaitu Saudara Alders. Silakan, Dad. Ya, kembali kepada Pak Restu nih ya. Bisa nggak jelaskan profil jemaat Bapak itu seperti apa? Apa pekerjaan mereka, umur mereka, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jemaat? Oke, jadi kalau profil mereka di sana, mereka itu buruh tani. Buruh tani yang kerja di sawah, kebun, di bikin kebun kopi coklat. Ya. Tapi kalau namanya buruh tani itu berarti tidak punya tanah sendiri ya? Ini bekerja di tanah orang lain. Iya, ada juga yang punya tanah sendiri, ada juga di tanah orang lain. Nah, jadi di sana mereka rata-rata petani. Mereka nanam pisang, ada juga milik sendiri, ada juga milik orang lain. Dan kemudian umur mereka di sana ada yang 12 tahun. Kalau anak-anak kan ada bayi, ada
6 tahun, ada 7-8 tahun. Yang dewasanya? Yang dewasanya ada 17, ada 20, 25, ada sampai 70 di sana lansianya, usianya. Jadi yang menjadi tantangan-tantangan di sana yang mereka hadapi, ya. Jadi satu dulu lapangan pekerjaan mereka di sana. Soalnya di sana tidak ada perusahaan di sana. Nggak ada pabrik. Tidak ada pabrik. Oke. Ya, sehingga kalau misalnya mereka bercocok tanam itu, bekerja itu, ya misalnya mereka tanam kelapa sawit, tidak ada yang menampung, tidak ada yang membeli di sana. Makanya tidak mereka tanam, hanya pisang, hanya coklat. Nah itu. Jadi daerah itu sendiri pun harus mau berkembang ya. Istilahnya berdoa semoga ada investor-investor yang akan itu masuk ke Nias. kami, Ini akan membuat pekerjaan padat karya. Iya, gitu ya. iya. Iya Pak, kami ingin tahu nih Pak, bagaimana Bapak kok bisa tahu tentang program Church Makeover dari Anugerah Ministries waktu itu? Iya, pada suatu hari, kebetulan itu hari Minggu, Ya. istri saya sedang nonton televisi. Jadi setelah dia lihat, dia tonton ada siaran Good News dari Yayasan Anugerah. Tiba-tiba dia kasih tahu sama saya, Pi, ini ada acara program Good News. Ini ada iklan ini, mau dibantu gereja bikin proposal di sana. Saya bilang, mungkin belum saatnya, ya. Saya malas, itu saya bilang. Kenapa malas, Pak? Karena kemarin sudah banyak saya kasih proposal kan di yayasan, jadi jawabannya belum ada sampai sekarang. Jadi saya bilang mungkin ya belum saatnya lah. Jadi dia kuatkan saya, dia paksa saya, ayo kasih, pasti Tuhan buka jalan ini melalui Yayasan Anugerah. Jadi saya yakini, saya percayai apa yang dia omongin itu, ya akhirnya saya buat proposal hari itu. Saya percaya bahwa pasti berhasil. Akhirnya dia catat apa alamatnya, sama persyaratan-persyaratan semua apa yang dibutuhkan diminta di sana. Akhirnya saya buat proposal, saya kirim melalui pos hari itu. Jadi akhirnya suatu saat ditelepon saya bahwa ada tim dari Yayasan Anugerah Ministries dari Jakarta akan berkunjung di gereja Bapak. Sehingga bisa ketemu Puji Tuhan. Alders. Sekarang dengan Pak Alders nih. Pada waktu kamu menuju ke lapangan diutus ke sana, apa yang kamu lihat di sana? Memang secara fisik bangunannya besar ya di gereja itu. Cuman kondisinya sangat nggak enak sekali dengan kondisi jemaat yang ada. Nggak enak maksudnya gimana? Gereja kayaknya terbiarkan ya, terbiarkan, nggak ada orang. Nggak ada pintunya. Terbengkalai gitu. Ya nggak ada orang yang terulur tangannya untuk membantu. Tapi ya waktu pilih-pilih proposal, saya tergerak dengan gereja ini Pak. Selesai etapnya. Saya bilang, waduh ini perlu saya coba untuk komunikasi dengan mereka. Dan puji Tuhan tersambung dan kita akhirnya putuskan bahwa gereja ini kita coba untuk survei. Nah waktu Alders survei pertama kali seperti apa sih kondisi gedungnya? Berdebu sekali ya, karena memang itu cuman batako yang berdiri, memang udah ada seng, tapi mereka bergereja di debu yang begitu banyak. Oh itu dipakai untuk ruang ibadah? Mereka beribadah akhirnya, karena nggak ada lagi gereja untuk mereka pakai beribadah. Ya. Ada tanah, belum ada apa nih, pintu tidak ada, kusen tidak ada, bangku-bangku pun, tembok ada, tapi nggak belum semuanya waktu itu Pak. Belum semuanya. Yang saya bangga dengan gereja ini, mereka justru mengutamakan gereja, bukan pastori ya. Pastorinya sangat mengenaskan sekali. Terus saya senang lihat ini orang benar-benar memuliakan Tuhan. Sehingga saya bilang sama Pak Daniel, ini benar-benar luar biasa dan puji Tuhan ada orang anugerah dari anugerah yang akan mengakomodir hal ini. Oke, pemirsa mungkin di rumah sudah bertanya-tanya seperti apa ya kondisinya sebelum di makeover. Mari kita saksikan seperti apa kondisinya. Pendeta Restu Jaya Zebua menggembalakan di GPDI Evata yang terletak di Desa Golam Banua II, Kecamatan Somambawa, Nias. Letak gedung gereja berada di pinggir jalan Trans Kepulauan Nias. Gedung gereja dengan ukuran 10 x 22 meter ini sangat berdebu karena tembok yang belum diplester, lantai belum dicor, layar atap depan dan belakang belum tertutup, tidak ada plafon, dan tidak ada toilet untuk jemaat.
Sebagian besar mata pencaharian jemaat GPDI Efata adalah sebagai petani karet dan coklat, serta pedagang keliling. Kondisi jemaat yang sederhana membuat pembangunan gedung gereja belum juga rampung. Akhirnya Tuhan menjawab doa dan penantian mereka. Setelah melakukan survei ke GPDI Efata, Desa Golambanua 2 Nias, akhirnya Anugerah Ministries tergerak untuk memilih GPDI Efata sebagai proyek Church Makeover 22. Ku tak akan takut, Kau selalu besertaku. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Oh yeah, no. Ku pandang salibmu yang memberiku hidup. Ku pegang firman-Mu yang memberi kekuatan bagiku sepanjang hidupku. Ku tak akan takut, Kau selalu besertaku. Ku tak akan ragu, kebaikan-Mu menemani setiap waktu seumur hidupku. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu memulihkan hidupku. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu tak akan pernah meninggalkanku. Ku tak akan takut, Kau selalu besertaku. Ku tak akan ragu, kebaikan-Mu menemani setiap waktu seumur hidupku. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu menemani hidupku. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu tak akan pernah meninggalkanku.
anugerahmu, kemurahanmu menemani hidupku. Anugerahmu, kemurahanmu takkan pernah meninggalkanku. Anugerahmu, kemurahanmu yang menjadikanku utuh. Oh, anugerahmu, kemurahanmu takkan pernah lepas dariku, takkan pernah lepas dariku. Oh, takkan pernah lepas dariku. Puji Tuhan, selamat datang di Good News Program. Thank you. Oke. Brian membawa albumnya, album kompilasi Your Grace. Oke. Brian boleh ceritakan nggak tentang pembuatan album ini? Ada purpose apa di balik pembuatan album ini? Oke, baiklah. Album ini dikompilasi selama waktu pembuatan itu dengan satu tujuan. Satu tujuan yaitu setiap penjualan dari lagu-lagu ini dipersembahkan untuk setiap adikku sayang dalam program tahun ini 1000 Anak Bisa. Oke, puji Tuhan. Ya. Nah, penulis lagunya siapa? Penulis lagunya kalau tidak salah, tapi saya yakin sekali itu tidak lain adalah Ibu Debbie sendiri. Lagu yang dinyanyikan Brian tadi, Anugerahmu. Ya, oke. Ya. Nah, message daripada lagu ini apa dong? Bisa Brian ceritakan nggak? Message dari lagu ini adalah untuk anak-anak adikku sayang ini bahwa janjinya Tuhan itu nyata, bahwa Dia nggak akan pernah meninggalkan. Janjinya ya dan amin. Amin. Oke, kalau dari segi penulisnya silakan. Ya pemirsa, kami ya sebagai dalam kehidupan pribadi kami banyak sekali menerima anugerah dari Tuhan. Juga dalam pelayanan kami ya kita melihat anugerah demi anugerah. Jadi kalau pelayanan ini akhirnya bisa berdampak untuk memberkati orang lain, apakah itu dalam program Church Makeover atau dalam program Adikku Sayang, itu semua karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan yang sudah terlebih dahulu kami rasakan dan kami ingin membagikannya kepada orang-orang yang lain. Jadi itulah kenapa judulnya Your Grace, artinya anugerahmu ya, dan lagu yang tadi dinyanyikan juga judulnya Anugerahmu gitu. Jadi intinya tanpa anugerah Tuhan hidup kita ini bukan apa-apa dan siapa-siapa ya. Betul sekali. Oke, puji Tuhan sekali. Dan kemudian album ini nanti pada waktu orang-orang bisa mendapatkan di mana nih? Albumnya. Oke, buat pemirsa You Channel ini ya, kalau mau mendapatkan album ini bisa menghubungi kami di nomor telepon kantor ya, atau juga nomor telepon handphone yang tertera di layar kaca, bisa bertanya nanti kepada kami di situ. Jadi melalui online aja ya. Repeat dari gak enak ngomong. Oke, buat pemirsa You Channel atau pemirsa yang menonton melalui website kami, bila ingin mendapatkan album ini, Anda bisa menghubungi lewat nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Apakah melalui handphone atau juga melalui telepon ya, maka kami akan bisa memberikan arahan lagi bagaimana membelinya. Oke, puji Tuhan. Oke, apalagi? Silakan. Ya, so Brian, selama pembuatan album ini prosesnya apa yang kamu pelajari gitu? Jujur ini adalah experience atau pengalaman pertama kali dalam masuk recording, dan itu adalah gak ada dukanya. Sukanya adalah itu kebersamaan, dan saya mempelajari untuk mendalami lagu tersebut yaitu tentang kebaikan Tuhan, bahwa Dia nggak akan pernah meninggalkan. It's all about grace. Nah, biasanya pada waktu kamu suka dengerin musik gitu ya, nah kemudian sekarang harus nyanyi, masuk di recording, bedanya apa tuh? Bisa cerita nggak? Maksudnya pada saat dengerin lagunya sendiri gitu? Oh, lagu orang lain atau lagu apapun juga gitu? Prosesnya atau? Iya, kira-kira bedanya apa gitu? Bedanya adalah kalau dengerin yang lagu lain ya kita tidak pernah, maksudnya itu nggak kepikir gitu ya? Nggak kepikir gitu, nggak kepikir sampai ya pokoknya taunya detailnya jadi enak gitu loh. Tapi pada waktu untuk mempunyai kesempatan terlibat langsung dalam itu, ya itu apa, ada waktu, ada tenaga, ada pikiran, ada hati, dan nah waktu pas preview dengerin suara kamu sendiri gimana rasanya?
Lumayan enak sih. Ya rasanya ya unik aja. Biasanya dengerin orang lain, tapi sekarang kali ini dengerin lagu suaranya sendiri. Ditulis oleh Ibu Debbie sendiri. Tapi itu dari tim Anugerah, saya rasa itu menjadi suatu stepping stone. Amin. Puji Tuhan. Oke. Nah, sekarang pemirsa, sekarang waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan CD Your Grace ini, Anda bisa mengikuti kuis ini ya. Pertanyaannya mudah sekali, yaitu album keberapakah Your Grace yang diterbitkan oleh Anugerah Ministries ini ya. Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Anda juga bisa mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, tambahkan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Your Grace, persembahan dari Anugerah Ministries. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali membawa lebih banyak good news. Perasaan kami dulu, baik saya sebagai gembala dan ibu gembala beserta jemaat, setelah kami dengar itu ada telepon bahwa tim kita dari Yayasan Anugerah Ministries Jakarta akan mensurvei gereja kita. Jadi kami sangat senang sekali. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Saya Pastor Debbie. Kami mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk ikut dalam suatu perjalanan rohani yang luar biasa ke tanah perjanjian Israel, tanah yang melimpah dengan susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Dan ini pasti memperkaya kehidupan Bapak Ibu sekalian. Promised Land Retreat, Mesir, Israel, Jordania. Pada tanggal 12 hingga 22 Maret 2015 dengan pembimbing rohani Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina. Ayo ikut bersama dengan kami ke Yerusalem, sesuatu yang luar biasa. Kita berjalan di kota dan di jalan di tempat di mana Yesus pernah berjalan dan berada, dan ini akan membawa berkat yang luar biasa buat kehidupan Anda. Oke? Perjalanan ini juga akan diliput dalam Good News Program edisi spesial. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kembali kepada kami dalam Good News Program dalam episode yang menarik, yaitu Church Makeover ke-22 bersama dengan seorang hamba Tuhan dari Nias, yaitu Bapak Restu Jaya Sebuah. Oke Pak, saya ingin tanya nih Pak, bagaimana perasaan Bapak? Bisa deskripsikan nggak pada waktu kami menelpon dan mengatakan bahwa gereja Bapak terpilih untuk di makeover gitu? Perasaan kami dulu, baik saya sebagai gembala dan ibu gembala beserta jemaat, setelah kami dengar itu ada telepon bahwa tim kita dari Yayasan Anugerah Ministries Jakarta akan mensurvei gereja kita. Jadi kami sangat senang sekali. Kami sangat bersyukur karena sudah 1,5 tahun proposal kami sudah kami kirim di Yayasan Anugerah, baru ada jawabannya. Setelah kami banyak berdoa, kami berpuasa hari itu, saya ajak jemaat pemuda berpuasa supaya kita bisa dikirim berkat oleh Tuhan untuk membangun gereja, karena ekonomi kita di sana kurang memadai. Jadi perasaan kami sangat senang, dan kemudian setelah kami dengar itu, besoknya kami kumpulkan semua jemaat dan langsung dilihat, disurvei oleh tim kita, Pak Alders dari Yayasan Anugerah, sehingga jemaat semua sangat merespon apa saja yang perlu disampaikan oleh tim, dan kami menyambut dengan baik. Sehingga timnya berjanji bahwa banyak berdoa Pak, jemaat banyak berdoa,
kita percaya bahwa gereja ini akan dibangun nantinya. Pada waktu akhirnya diputuskan untuk dibantu, gimana perasaannya? Ya, sebelumnya dulu kami itu mau bekerja, mau gotong royong, ya. Karena sebelum ada bantuan dari yayasan, karena kami bilang ini tidak semuanya nanti dibantu. Ya, ada swadaya kita. Jadi diperlukan swadaya dari masyarakat. Ada swadaya dari jemaat, dari gembala. Akhirnya sebelum dibantu, kami mau gotong royong untuk menimbun, untuk menimbun. Dan setelah tim kita dari Yayasan Anugerah melihat bahwa ada inisiatif kami untuk membangun, ada kerjasama, ada kebersamaan, sehingga tim dari Yayasan Anugerah melihat dan merasa senang. Makanya pada bulan November disurvei, akhirnya pada bulan Maret tahun 2014 langsung dikerjakan secara simbolis. Ya. Jadi diperlukan waktu sekitar 7 bulanan ya, untuk selesaikan ya. Oke, nah, selain gedung gerejanya, kita juga membangunkan mereka MCK nih ya. Jadi bisa diceritakan tentang MCK-nya? Iya, jadi MCK-nya dulu sudah kita bangun dan sudah kita bangun 1 kamar mandi dan 2 WC umum. Jadi dampaknya di sana sudah luar biasa sekali, ya, sudah luar biasa karena jemaatnya sangat senang setelah kita bangun MCK, karena kalau ya sudah bangun gereja dan bangun MCK, karena jemaat itu sangat senang sekali. Ya, kenapa senang sekali? Biasanya mereka kalau mau mandi atau mencuci baju atau mau ke kampus harus kemana? Iya, mereka ke sungai pulang ke rumah. Kalau ada acara-acara gotong royong, mereka pulang ke rumah. Karena tidak ada kamar mandi selama ini. Jadi setelah ada itu mereka mau ganti baju atau mandi di situ. Jadi memudahkan kehidupan mereka. Dan warga sekitar situ juga bagi senang. Pertumbuhan, bagi berkat yang melimpah ini, pertumbuhan rohani jemaat yang ada sekarang bagaimana dampaknya itu? Iya, dampaknya di sana luar biasa sekali. Di mana sebelum ada kita makeover ya dari yayasan, ya masih belum ada pertambahan jemaat atau jiwa. Jadi setelah di makeover, puji Tuhan dulu kita bertambah jemaatnya di sana 7 keluarga. Udah 7 keluarga bertambah, dan dampaknya lagi bahwa ada simpatisan, ada jemaat dari gereja lain, mereka ibadah di sana. Karena mereka melihat, karena sudah kita pasang keramik, plafon, teras, sudah kita cat luar dalam, sudah selesai kosen pintunya, jendelanya, semua kaca semua sudah selesai. Akhirnya mereka senang, mereka melihat dan mereka pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti kami akan gabung di sini. Puji Tuhan. Jadi pada waktu dan akhirnya mereka bergabung Jadi rupanya ada berkat secara jasmani, ada berkat secara rohani ya. Nah, itu dampaknya. Sebelum kita lanjut bincang-bincang kita nih, mari kita saksikan seperti apa sih jadinya gereja GPDI Efata yang ada di Desa Golambanua 2 di Kepulauan Nias ini. Mari kita saksikan bersama-sama video before dan afternya. 22 Maret 2014 menandai dimulainya proyek Church Makeover yang ke-22 dengan melakukan pengecoran lantai gereja secara simbolis oleh tim Anugerah Ministries. Memakan waktu 7 bulan untuk Anugerah Ministries merampungkan proyek ini. Pada tanggal 23 Oktober 2014, akhirnya gedung gereja GPDI Efata Desa Golambanua 2 Nias yang telah di makeover diresmikan. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ketua Yayasan Anugerah Ministries Indonesia. Sekarang kami persilakan Bapak Ketua Yayasan Anugerah Ministries untuk membuka pintu atau membuka kunci. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, nama saya adalah Daniel Hendrata, dan saya berharap gedung ini nanti supaya dijaga dengan baik, terutama kepada Pak Restu, supaya dibuat menjadi maksimal, terutama untuk pertumbuhan iman daripada jemaat yang ada di sini, dan juga supaya dapat dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa baru, ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu aja yang kami mau, ya.
Dalam nama Yesus. Pada proyek ini, Anugerah Ministries membantu untuk menyelesaikan lantai dan keramik yang baru, altar gereja, memplester tembok, pintu dan dinding, mengecat seluruh tembok yang ada, dan membuat 3 MCK atau mandi cuci kakus bagi masyarakat setempat. Tampak sukacita dan wajah yang penuh ucapan syukur dari Pendeta Restu Jaya Zebua serta jemaat yang hadir. Kurang lebih 300 orang hadir dalam KKR peresmian proyek Church Makeover tersebut. Di antara mereka yang datang nampak Ketua Wilayah Sinode GPDI, Bapak Camat, dan juga Kepala Desa. Dari setiap kata-kata sambutan yang mereka berikan, mereka mengekspresikan ucapan terima kasih atas terselesaikannya bantuan bagi gereja GPDI Efata. Pastor Daniel Hendrata menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Matius 5, 14-15. Bagaimana kita harus menjadi terang. Gereja ini harus mau berperan. Menjadi alat yang Tuhan pakai seperti garam. Menunjukkan apa itu kebenaran. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan GPDI Efata Desa Golang Banua 2 Nias ini. Terima kasih kepada partner Anugerah Ministries yang telah membuat proyek ini menjadi kenyataan. Tuhan memberkati. Kalau saya lihat tuh Burangkeng ini unik sekali, tempatnya itu dekat sekali dengan Bantar Gebang. Ya. Jadi tempat pembuangan terakhir, TPA. Ya, yes. TPA. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Saya Pastor Debbie. Kami mengundang dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami untuk ikut dalam suatu perjalanan rohani yang luar biasa ke tanah perjanjian Israel, tanah yang melimpah dengan susu dan madu sesuai dengan firman Tuhan yang katakan. Dan ini pasti memperkaya kehidupan Bapak Ibu sekalian. Promised Land Retreat, Mesir, Israel, Jordania. Pada tanggal 12 hingga 22 Maret 2015 dengan pembimbing rohani Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina. Ayo ikut bersama dengan kami ke Yerusalem, sesuatu yang luar biasa. Kita berjalan di kota dan di jalan di tempat di mana Yesus pernah berjalan dan berada, dan ini akan membawa berkat yang luar biasa buat kehidupan Anda. Oke? Perjalanan ini juga akan diliput dalam Good News Program edisi spesial. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor-nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Masih bersama kami dalam Good News Program. Ya, Pak Restu, di Anugerah Ministries ini selain kami melakukan Church Makeover, kami juga banyak melakukan kegiatan sosial lainnya ya. Salah satunya adalah Adikku Sayang, itu program beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi di sekolahnya. Nah, hari ini kita mau melaporkan kegiatan yayasan nih Pak ya. Jadi, nah untuk melaporkan kegiatan yayasan itu di tahun ajaran baru ini ya, 2014 sampai 2015, Anugerah Ministry sudah membuka 6 center baru nih ya, Adikku Sayang. Jadi pemirsa sekalian, dalam program Adikku Sayang kami akan menyolakan 1000 anak. Ya, dari beberapa bulan lalu Anda sudah melihat Good News program tayangan itu, dan sekarang kita akan memberikan laporan ada 6 center baru yang sudah dibuka, di antara lain di mana tuh? Satu di Burangkeng, terus kemudian kebanyakan di Bekasi semuanya ya. Ini baru kita berbicara dulu dalam skup daerah DKI Jakarta dan sekitarnya ya, Jabodetabek. Di Jabodetabek tersebut, pertama kita mulai di Burangkeng, sudah gitu di daerah Jatimulya, Tol Timur, terus Mustika Jaya, di Mustika Jaya, Tambun, Rawalumbu, dan Rawalumbu.
Oke, dan rata-rata daripada anak-anak ini mereka ini kebanyakan salah satu contoh di Burangkeng. Itu profilnya daripada anak-anak ini orang tuanya bekerjanya sebagai apa? Nah, kalau saya lihat tuh Burangkeng ini unik sekali, tempatnya itu dekat sekali dengan Bantar Gebang. Ya. Jadi tempat pembuangan terakhir, TPA. Ya, yes. TPA, ya. Dan kebanyakan mereka ada yang dari mereka sopir dan juga ada pemungut sampah juga. Orang tuanya nih pekerjaannya. Nah, ada nggak cerita Alders, mungkin bisa ceritakan dari kehidupan beberapa anak yang beberapa bulan ini kita buka, yang kehidupan yang istilahnya bisa kita saksikan sama-sama kepada para pemirsa gitu. Ada satu anak yang dia pulang sekolah, kerjaannya jual jadi kurirnya aqua galon gitu. Jadi kalau pulang sekolah untuk bantu mamanya itu tukang cuci baju ya, tetangga, dan anaknya pun tidak sungkan-sungkan untuk bantu mamanya cari uang. Dia kerja di sebuah tempat isi ulang air minum, dan setiap orang pesan aqua galon, jadi dia bagian delivery-nya. Dia yang delivery-nya. Nah, kemudian pemirsa sekalian kita perlu tahu, nah inilah bagian daripada anak-anak yang kita jangkau bersama-sama. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan nyata di Indonesia ini begitu banyak kemiskinan yang terjadi. Nah, kami sangat berterima kasih kepada setiap support yang sudah diberikan, karena banyak sekali daripada para pemirsa sekalian yang sudah meresponi dengan cara yang terbaik. Namun demikian pemirsa sekalian, kita masih akan membuka begitu banyak center lagi ya, karena PR kami masih banyak ya. Ya, dari 6 center ini berapa anak ya yang terrekrut murid baru? 102 ya. Dari 6 center ini kita total untuk perbulan tahun itu 102 anak. 102 anak tambahan ya. Dari 6 center ini aja. Nah, beberapa bulan ke depan kita akan merekrut minimal sekitar 300 sampai 400 anak lagi dalam 3 bulan ke depan. Nah, ini kami tahu bahwa kita tidak akan bisa bekerja sendirian pemirsa sekalian. Kami sangat mengajak pemirsa sekalian untuk mau bergabung bersama dengan kami, bergandeng tangan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ladangnya memang sudah menguning ini ya. Anak-anak ini adalah suatu harapan yang luar biasa daripada kehidupan baik keluarga mereka, baik kota mereka, baik gereja mereka, dan juga bagi negara ini pemirsa sekalian. Kalau anak-anak ini kita perhatikan, maka masa depan mereka ini akan menjadi lebih baik. Mereka mempunyai kesempatan untuk menjadi anak-anak yang sangat tangguh, dan istilahnya kita menyelamatkan anak-anak ini dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dari pengedar narkoba, dari prostitusi, dari children trafficking, dan banyak lagi. Dan kami percaya pada waktu kita bekerja sama, sinergi ini akan terjadi dengan cara yang sangat luar biasa pemirsa sekalian ya. Ya, pemirsa, sebelum kita take a break, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang suami yang berada di Papua. Ya, setelah minta didoakan, tak berapa lama kemudian dia memberikan SMS kepada kami dan berkata, saya pernah minta dukungan doa dari hamba Tuhan di Good News. Sekarang istri saya sudah hamil 7 minggu, puji Tuhan. Jadi rupanya mereka menantikan kehamilan, menantikan kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga mereka, namun tidak juga kunjung hamil, dan meminta bantuan doa kepada tim konseling dan doa kami, dan doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari pasangan suami istri tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Saat ini juga telepon kami, kirimkan SMS atau email, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Namun demikian, pemirsa sekalian dengar baik-baik, banyak daripada kita tidak memiliki kapasitas yang cukup besar sehingga berkat-berkat itu ya akibatnya terbuang dengan percuma. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food.
segmen terakhir dari Good News program Church Makeover bagian yang ke-22. Langsung aja kepada Pak Restu. Pak, bisakah memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah? Mungkin Anda juga hamba-hamba Tuhan yang dari desa-desa atau kota-kota kecil lainnya yang menantikan gereja mereka di makeover tapi belum ada jawaban. Bapak silakan memberikan penguatan kepada mereka. Iya, jadi yang menjadi dorongan atau motivasi dari saya sekaligus memberikan suatu pengharapan baik kepada hamba Tuhan yang sedang membangun gerejanya. Jadi harus kita mempunyai kesabaran dalam menunggu berkat Tuhan. Jadi yang menjadi harapan saya, dorongan saya kepada pemirsa dan kepada hamba-hamba Tuhan dimanapun melayani, jadi kuncinya banyak berdoa dan kita sabar dan kita tunggu saatnya Tuhan bekerja. Kita percaya bahwa di dalam membangun gereja ini Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri untuk membangun. Karena saya punya prinsip bahwa membangun suatu gereja itu, saya punya prinsip bahwa gereja itu yang mensupply pembangunan itu, yang menjadi suppliernya adalah Tuhan Yesus sendiri. Betul. Dan yang menjadi pekerjaannya adalah kita sendiri, kita hamba Tuhan, kita jemaat, kita menjadi pekerjanya. Jadi yang menjadi motivasi, dorongan bahwa kita bekerja dan apa yang kita bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Betul. Yang tidak bisa kita kerjakan itu Tuhan Yesus yang mengerjakan nantinya. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu tidak yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Pak atas kunjungan ke Good News program. Kami sangat diberkati dengan kesaksian yang Anda berikan. Salam buat seluruh jemaat dan keluarga ya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan. Ada satu hal yang saya ingin baca dan saya ingin jabarkan kepada Anda. Di dalam kehidupan kita, tahukah Anda bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada Anda tidak akan pernah melebihi daripada kapasitas yang Anda punya. Ya, saya akan jelaskan. Mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Kejadian pasal 27 ayat 28 sampai dengan 29. Mari kita lihat bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, sekali lagi saya katakan kepada Anda, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, percayakah Anda bahwa berkat Tuhan itu besar, tanpa batas, ya, dan selalu akan membuat seseorang itu menjadi seseorang yang luar biasa. Namun berkat yang diberikan ini tidak akan pernah dinikmati oleh kita hanya sebatas kapasitas yang kita punya saja. Jadi artinya kalau kapasitas kita nggak mencukupi, maka berkat-berkat yang seharusnya dapat kita terima ini akan terbuang dengan percuma. Saya akan berikan suatu contoh. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu ada 1 galon air, 5 galon, itu isinya kira-kira 19 liter. Nah bayangkan kalau air sebanyak 19 liter itu dituangkan ke sebuah gelas berukuran 240 ml atau sebuah cangkir gelas air mineral, yang terjadi apa pemirsa sekalian? Maka nomor satu itu airnya akan tercurah memenuhi gelas itu. Nah namun pada waktu air itu akan terus diisikan, maka yang terjadi airnya akan melimpah ruah dan terbuang dengan percuma, dengan sia-sia pemirsa sekalian. Nah inilah yang seringkali menjadi gambaran daripada kehidupan kita. Hari ini saya akan berbicara dalam hal mengenai mengekspansi teritorial kita pemirsa sekalian. Ayat yang tadi saya bacakan kepada Anda, ini adalah suatu doa yang seseorang ayah, seorang papa yang bernama Ishak, yang dia katakan dan doakan dan berkati anaknya yang bernama Yakub. Pemirsa sekalian, ini ibarat atau gambaran daripada Bapa Tuhan kita yang sudah mati di kayu salib menebus Anda dan saya, dan kemudian dia sudah memberkati Anda dan mengatakan engkau kepala dan bukan ekornya, engkau naik dan tidak turun, berkat-berkatku tercurah kepada engkau dari iman ke iman, dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lebih tinggi.
Nah, namun demikian pemirsa sekalian dengar baik-baik, banyak daripada kita tidak memiliki kapasitas yang cukup besar sehingga berkat-berkat itu ya akibatnya terbuang dengan percuma. Saya ingin dan rindu memberikan beberapa tips dan langkah kepada Anda bagaimana cara yang terbaik untuk supaya kapasitas kita dibesarkan, memperbesar kapasitas. Kita tahu bahwa ini hanya kapasitas bisa terjadi dengan besar hanya karena kasih karunia Tuhan ya. Memang betul langkah yang terpenting dan terutama adalah berkaca atau melihat firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membantu kita untuk memperbesar kapasitas kita. Namun demikian yang kedua, catat baik-baik pemirsa sekalian. Hendaklah engkau setia kepada hal yang kecil. Firman Tuhan mengatakan apabila engkau setia kepada hal yang kecil, maka engkau akan dipercaya kepada hal yang besar. Nah, bagi Anda sekalian yang sedang menunggu, berdoa, berpuasa, menunggu berkat Tuhan diturunkan, alangkah baiknya ada satu hal lagi yang Anda lakukan, yaitu lakukan apa yang Anda bisa. Yang kelihatan mata di depan kita, lakukan itu. Yang kecil, yang seakan-akan tiada berarti, yang tiada berguna, lakukan itu. Seperti yang tadi Bapak Sebuah katakan, lakukan yang Anda bisa, maka Tuhan pun yang akan bertanggung jawab atas apa yang tidak bisa Anda lakukan. Ini menarik sekali. Yang kedua, yang ketiga pemirsa sekalian, dengar baik-baik. Sekali lagi, tahukah Anda bahwa visi Tuhan terhadap diri saudara, dirimu, siapapun engkau. Saya nggak tahu siapa saudara, tetapi kepada engkau, ya saya lagi berbicara kepada Anda tuh. Visi Tuhan kepada Anda itu besar. Visi Tuhan nggak pernah kecil, visi Tuhan selalu besar. Dan pada waktu engkau tahu visi Tuhan yang begitu besar itu, coba lihat rencana Tuhan itu pandang ke depan akan keberadaan diri saudara 10 tahun dari sekarang atau 20 tahun atau 30 tahun dari sekarang. Kalau hari ini engkau miskin, percaya engkau atas dasar perubahan yang Tuhan bisa lakukan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan belum tentu engkau miskin. Engkau sakit hari ini belum tentu 5 tahun lagi engkau akan terus sakit. Percayalah bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Dia Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh waktu. Dia Tuhan yang maha hadir, Dia Tuhan yang maha kaya, Dia Tuhan yang maha segala-segalanya. Yang berikutnya pemirsa sekalian, yang keempat, jangan pernah malu untuk minta nasihat kepada orang yang Anda tahu ini orang yang pintar, orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, orang yang lebih berhasil daripada Anda. Jangan pernah takut untuk minta nasihat mereka dan bertanya. Cocokkan tentunya nasihat-nasihat yang Anda terima itu sesuaikan dengan kaidah atau prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau nggak sesuai jangan lakukan. Kalau sesuai, sebodoh apapun kedengarannya lakukan pemirsa sekalian ya. Kemudian ini yang sangat penting. Pemirsa sekalian saya mau katakan, seringkali Anda mungkin mengalami kegagalan. Sama, saya juga seringkali mengalami kegagalan. Tetapi ada kabar baik yang saya mau berikan kepada Anda. Tahukah Anda bahwa kegagalan ini bukan akhir daripada suatu perjalanan Anda. Hari ini kalau engkau gagal, katakan bahwa hari ini bukan akhir daripada perjalanan hidupku. Kegagalanku ini akan menambah pengalamanku lebih banyak, aku akan lebih kaya dalam pengertianku, hikmatku akan bertambah. Dan pada waktu hari ini aku mengalami kegagalan, ini adalah suatu titik awal daripada Tuhan memulai suatu yang baru. Amin pemirsa sekalian. Lakukan langkah-langkah ini, percaya kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan sudah mengatakan Dia hendak memberkati saudara. Dia tidak mau melihat engkau miskin, Dia tidak mau melihat Anda sakit, Dia tidak mau melihat Anda mati konyol. Dia selalu senantiasa mau memberkati engkau dengan berkat yang super besar, dengan cara yang luar biasa, dengan hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya mau mencurahkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan Anda. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Siapapun mereka yang mengalami begitu banyak masalah, tantangan, dan berbagai macam himpitan, masalah neraka-neraka kehidupan. Dalam nama Yesus, aku memberkati hidup pemirsa sekalian. Tidak ada kebetulan engkau melihat acara program hari ini. Diberkatilah engkau. Firman-Nya mengatakan engkau kepala, engkau bukan ekor. Engkau naik dan engkau tidak turun. Engkau menjadi kaya dan tidak menjadi miskin. Engkau tidak akan terus meminjam, tetapi engkau akan memberikan pinjaman. Terima berkat-Nya, terima kasih setia-Nya, terima kemuliaan-Nya dalam kehidupan saudara. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya pemirsa sekalian. Pemirsa, tiba saatnya bagi kami untuk pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, tetapi kami akan kembali ke hadapan pemirsa di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Ya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa bahwa ada begitu banyak hal yang dapat Anda lihat dan saksikan, terutama program-program daripada pelayanan kami melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.